Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'ati wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Cobaan di dalam kehidupan adalah sesuatu yang gak bisa terhindarkan. Setiap individu pasti pernah mengalami cobaan di dalam hidupnya, dan kadar cobaannya pun berbeda-beda. Sebagian dari kita ada yang dicoba dengan ekonominya, ada sebagian kita yang lain dicoba oleh Allah dari kesehatannya, dan ada juga di antara kita yang dicoba dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, dengan pasangannya, dengan orang tuanya, dengan mertuanya, dengan saudara-saudarinya, atau apapun itu. Kehidupan memang seperti ini. Kita nggak bisa mengharapkan untuk terus tetap senang, untuk terus tetap bahagia, karena memang konsep dunia yang seperti ini. Dunia memang diciptakan dalam keadaan tidak ideal. Di dalam surah Al-Mulk diterangkan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah berfirman bahwa kami Allah telah menciptakan kehidupan dan kematian agar kami Allah tahu mana di antara kalian yang baik amalnya. Dunia ini memang sesuatu yang gak sempurna, maka untuk mengharapkan kesempurnaan dari dunia ini kita gak bisa. Pasti hidup kita dipenuhi dengan ketidaksempurnaan, karena memang fisik kita diciptakan dalam keadaan terbatas, kemudian umur kita diciptakan dalam keadaan terbatas, dan begitu pula apapun yang kita hadapi, kesenangan yang sedang kita alami pun akan berakhir. Tapi nggak cuma di situ juga, kita harus ingat bahwa setiap kesedihan juga pasti akan berakhir. Dan berbicara tentang cobaan, bahwasanya cara Allah mencintai makhluknya itu unik. Karena diterangkan dalam sebuah riwayat bahwa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah ketika cinta pada suatu golongan, maka Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Umumnya ketika seseorang mencintai orang lain, maka dia berusaha untuk berbuat sebaik mungkin kepada orang yang dicintainya, untuk memberikan pemberian, kemudian treatment, perlakuan yang sebaik-baiknya kepada orang yang dia cintai. Kita nggak mau orang yang kita cintai dalam keadaan lapar, dalam keadaan sedih, dalam keadaan haus, dalam keadaan murung. Kita senantiasa ingin orang yang kita cintai dalam keadaan senang. Tapi berbeda dengan Allah. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memberikan cobaan kepada mereka. Dan barangkali cobaan yang sedang kita hadapi saat ini, apapun itu, mulai dari cobaan ekonomi, cobaan kesehatan, cobaan keluarga, cobaan dari dalam diri kita sendiri, itu adalah cara bagaimana Allah mencintai kita. Dan ketika kita telah mengaku menjadi orang iman, merupakan sebuah konsekuensi ketika kita mendapatkan cobaan dari kehidupan kita. Bahkan orang yang terbaik, Al-Mustafa Rasulullah SAW sendiri pun mendapati cobaan di dalam hidupnya. Ditinggalkan oleh istrinya Khadijah binti Khuwailid ketika meninggal, kemudian pamannya pun juga meninggal. Kemudian setelah itu terjadi penganiayaan, beliau dihina, beliau dicaci, padahal sebelumnya beliau mendapatkan gelar Al-Amin, the trusted one, orang yang dipercaya oleh bangsa Mekah, bangsa Quraisy pada umumnya. Saking amanahnya beliau, saking terpercayanya beliau, sampai beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Namun ketika beliau diutus menjadi seorang utusan, menjadi Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Fakta terjadi, realita terjadi seperti gelar Al-Amin gak pernah tersematkan kepada beliau sebelumnya. Orang-orang Quraisy mengatakan beliau pembohong, tukang sihir, kemudian apapun yang bisa diucapkan untuk mencela Rasulullah SAW. Maka ketika orang terbaik di muka bumi ini saja, orang dengan akhlak sebaik Rasulullah, memiliki perangai semulia Nabi saja tidak selamat dari cacian, tidak selamat dari cobaan, maka bagaimana dengan kita? Maka kita harus bisa bersabar ketika Allah mendatangkan cobaan kepada kita. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 diterangkan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan niscaya kami Allah akan memberikan cobaan kepada kalian dengan rasa takut, dengan rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan pada diri, maksudnya memiliki fisik yang sakit atau mengalami kesakitan, dan juga kekurangan buah-buahan, kekurangan nutrisi. Tapi kata Allah, wabasyiris sabirin, sungguh Allah akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mau bersabar. Ketika kita telah mengaku bahwa kita adalah orang yang beriman, maka berarti di situ kita sudah siap untuk mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan cobaan tadi Allah ingin mengetahui apakah iman kita ini sungguh dan apakah kita ini pantas untuk masuk ke dalam surganya. Maka kita harus senantiasa bersabar. Kita harus senantiasa istiqomah di dalam jalan kesabaran ini. Dan gak cuman itu saja, kita juga harus tetap konsisten di dalam beribadah kepada Allah. Ketika di ayat tadi kita sudah diterangkan bahwa ketika kita sudah mengaku beriman kepada Allah, kita dicoba dengan rasa takut, kita ketakutan, kita takut memikirkan masa depan kita, di mana saya nanti akan tinggal, bagaimana anak-anak kita, anak-anak akan sekolah, bagaimana memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, bagaimana cicilan rumah, cicilan kendaraan yang belum selesai, padahal di situ pekerjaan lagi nggak bagus, lagi seret, rezeki lagi seret, lagi nggak bagus. Di situ kita merasa takut gitu, kita merasa sedih, apa yang harus kita lakukan. Kemudian ada yang dicoba dengan rasa lapar, bahkan untuk makan aja nggak bisa, apalagi dalam kondisi seperti ini. Sedang pandemi seperti ini, banyak sekali orang-orang kehilangan pekerjaan. Dan kalau saya melihat data bahwa di tahun lalu itu dengan tahun sekarang terjadi perbedaan yang sangat drastis, PHK yang terjadi. Ini menunjukkan bahwa banyak sekali orang yang sedang mengalami kesulitan dalam ranah ekonomi, kemudian kekurangan harta, jiwanya sedang sakit. Tapi kita harus sabar, karena ketika kita mau sabar, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Ketika kita mau bersabar, maka Allah akan memberikan kepada kita surga. Dan memang ini jalan yang harus kita tempuh untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Kalau memang kita hidup senantiasa bahagia, senantiasa kecukupan, lantas apa fungsi kita beriman kepada Allah? Ketika kita beriman kepada Allah, maka kita percaya bahwa Allah akan senantiasa melindungi kita, Allah senantiasa menjaga kita, Allah senantiasa mencukupi kita, Allah senantiasa melindungi kita. Maka dari itu siapapun yang sedang mengalami cobaan, sabar, karena dengan sabarnya kita menghadapi cobaan, pada hakikatnya kita sedang berjuang untuk mendapatkan surga. Dan ketika kita sudah berada di surga, semua sifat surga yang sudah kita ketahui di sana, kita senantiasa muda, kita senantiasa kuat, dengan paras yang tampan, dengan paras yang cantik. Kemudian tidak ada rasa dengki, semuanya senang. Apapun yang kita mau, kita akan mendapatkannya. Kita mendapatkan kesenangan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan bahkan gak pernah terbesit dalam hati seseorang. Kenikmatan itulah yang nantinya akan disediakan bagi para penghuni surga. Kalau kita untuk sebuah karir, kalau kita untuk sebuah bisnis yang omsetnya kita dambakan untuk mencapai suatu nilai tertentu, kita berani mati-matian, kita berani 24 jam untuk mendedikasikan diri kita buat mendapatkan kesuksesan itu. Maka harusnya kita bisa sabar dalam menghadapi cobaan ini, karena semuanya pasti akan berakhir. Sebagaimana setiap kesenangan akan berakhir, kesedihan pun pasti akan berakhir. Dan dalam kondisi saat ini, kita dituntut untuk terus istiqomah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 45 diterangkan, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim
wa annahum ilaihi raji'un. Dan kalian meminta tolonglah kepada Allah dengan senantiasa bersabar dan sholat. Kita harus sabar dalam menghadapi cobaan dan kita harus konsisten di dalam ibadah kita. Sholat di sini merepresentasikan keistiqomahan seseorang dalam beribadah kepada Allah. Ketika kita menghadapi cobaan, ketika kita memohon kemudahan kepada Allah, maka bersabarlah dalam menghadapi cobaan dan istiqomahlah di dalam beribadah kepada Allah. Dan hal itu berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk ibadahnya. Itu orang-orang yang menyangka bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhannya dan mereka akan kembali kepada Allah. Siapapun yang memikirkan bahwa kita akan kembali kepada Allah, maka mereka masih bisa tersenyum dalam menghadapi cobaannya, karena dia tahu, dia ridho dengan qadarnya, karena dia sadar bahwa setiap cobaan yang datang pada kehidupannya tidak lepas dari qadar Allah, dan tidaklah Allah mengqadarkan sesuatu kecuali itu adalah yang terbaik bagi kita. Maka ketika kita mau bersabar dengan cobaan yang sedang kita hadapi, kita ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita berupa cobaan, maka disitulah Allah memberikan pahala kepada kita. Maka disitulah Allah menghitung kita dengan telah berbuat kebaikan, mencatat kebaikan kita, mencatat kesabaran kita, dan nantinya Allah akan memberikan rahmat kepada kita, dan nantinya Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Dan itu yang kita harapkan, karena orang-orang iman melihat dunia adalah sesuatu yang tidak bernilai, dan nilai yang sesungguhnya adalah kehidupan di surga. Maka ketika seseorang menghadapi cobaan di dalam hidupnya, dia bisa menerima qadar tersebut dan dia sadar mungkin ini adalah cara saya untuk mendapatkan surga. Mungkin saya nggak terlalu senang sholat sunnah, mungkin saya nggak terlalu rajin dalam membaca Al-Quran, mungkin saya nggak terlalu rajin di dalam puasa sunnah, tapi mungkin saya bisa mendapatkan derajat surga dengan kesabaran yang saya lakukan dalam menghadapi cobaan yang sedang saya alami saat ini. Karena hakikatnya surga memiliki berbagai macam pintu, dan mungkin Allah mengqadarkan saya untuk masuk surga melalui pintu kesabaran dalam menghadapi cobaan. Namun kita juga tetap harus optimis bahwa setiap cobaan pasti akan berakhir. Di dalam surah Syarh ayat 5 diterangkan, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Maka sungguh bersama dengan setiap kesulitan, di situ dijumpai kemudahan. Dan Allah mengulangi kalimat tersebut 2 kali, menegaskan litaukid, menegaskan untuk kedua kalinya. Ingatlah bahwa setiap bersama dengan kesulitan pasti ada kemudahan. Ada yang unik dari kalimat ini, ketika Allah menyebutkan kesulitan, Allah menyebutkan al-usri, yaitu sesuatu yang ma'rifat, sesuatu yang spesifik, sesuatu yang diketahui. Kemudian ketika Allah menyebutkan kata yusran atau kemudahan, Allah tidak menggunakan lafaz alif lam, Allah tidak menggunakan tambahan alif lam yang menunjukkan sesuatu yang nakirah, sesuatu yang umum, sesuatu yang luas, sesuatu yang komprehensif. Maksudnya adalah bersabarlah ketika kau menghadapi sebuah ujian. Karena ketika engkau mau bersabar, istiqomah di dalam ibadah kepada Allah dan sabar dalam menghadapi ujian tersebut, serta berikhtiar sebaik-baiknya untuk keluar dari masalah tersebut, Allah pasti menjadikan banyak sekali kemudahan. Allah pasti menyediakan untuk kita banyak sekali kemudahan. Maka saudara yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, sebesar apapun cobaan yang sedang Anda hadapi saat ini, bersabarlah. Isbiru wasabiru warabitu. Kalian sabarlah, menyabar-nyabarkanlah, dan berpegang teguhlah, istiqomahlah di dalam kesabaran tersebut. Karena setiap cobaan pasti akan berakhir, dan di balik setiap musibah pasti akan ada karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di balik kesabaran kita dalam menghadapi cobaan pasti akan ada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan perkara kita semua. Semoga Allah menjadikan kita untuk terus bersabar dalam menghadapi cobaannya, dan semoga Allah menganugerahkan kemudahan dalam setiap perkara kita dan memberikan jalan keluar bagi setiap cobaan kita.